Halo teman-teman, selamat sore. Ya, seperti saya info 2 hari yang lalu, saya mau bahas tentang mitos diet. Nah, mitos diet sama fitness ya. Jadi, pada saat awal-awal saya diet, mengatur pola makan untuk menurunkan berat badan, itu banyak banget saya dengar mitos-mitos gitu ya. Jangan makan karbo, biar cepat turun berat badannya gitu kan. Saya lagi diet karbo nih gitu misalnya, terus enaknya kalau olahraga apa gitu kan, olahraganya lebih baik pagi aja, lebih banyak loh bakar lemak daripada sore hari. Nah itu kita mau bahas kupas tuntas, bener nggak sih mitos-mitos tersebut? Apa sih fungsinya? Kita mengetahui kebenaran dari mitos-mitos tersebut agar kita bisa menjalani program diet dengan lebih lebih optimal, lebih maksimal gitu ya. Jadi saya sudah setahun mengatur pola makan. Jadi tahun lalu itu saya ngikutin meal plan dari Hey itu selama 5 bulan itu saya bisa berhasil turunin 13 kilo. Kemudian sampai Agustus ya. Jadi Maret sampai Agustus 2019. Kemudian sejak Agustus 2019 itu saya sempat stop konsumsi sampai bulan November itu berat badan saya masih stabil di 65. Kemudian awal tahun kemarin udah mulai pandemi ya, itu berat badan saya sempat naik. Ya itu karena kesalahan saya sendiri. Jadi bukan kesalahan dari produknya ya. Jadi kesalahan saya sendiri karena saya udah mulai makannya udah mulai ngawur, udah mulai nggak mengatur pola makan yang benar, mulai apa ya? Mulai kebingungan karena nggak ada aktivitas ya. Jadi waktu itu sering banget bikin makanan yang akhirnya membuat saya dan anak-anak itu jadi doyan makan lagi gitu. Nah itu salah satu kesalahan yang sering kita perbuat saat kita diet, kemudian kita kembali ke pola makan seperti biasa, itu akan menyebabkan kenaikan berat badan lagi. Nah, saya mulai dari mitos pertama ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru memulai, ini sering banget saya jelasin, baik itu di chat, di WhatsApp, buat teman-teman yang baru memulai program diet, mengatur pola makannya untuk menurunkan berat badan dengan Hey, ini saya sarankan. Buat teman-teman yang lain yang belum nonton, nanti bisa nonton siaran ulangnya ya. Kita mulai dari yang pertama deh. Itu saya simpulkan dari apa yang saya baca ya, dan apa yang saya alami selama 1 tahun terakhir ini. Saya simpulkan ada 10 mitos tentang diet dan olahraga yang sebenarnya tidak perlu kita percayai gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa percayai, tapi ada beberapa hal yang tidak 100% benar gitu ya. Jadi mitos pertama itu adalah saya harus olahraga di pagi hari karena itu akan membantu saya membakar lemak lebih banyak daripada saya olahraga di sore hari. Itu nggak benar. Ya, bukan berarti kalau kita olahraga di pagi hari itu kita bisa membakar lemak 500 kalori gitu misalnya dalam waktu 1 jam, terus kalau sore hari cuma 300 gitu. Enggak. Yang bisa membakar lemak itu adalah intensitas olahraga, intensitas latihan yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan di pagi hari itu sama halnya dengan yang di sore hari. Jadi kita kalau olahraga 1 jam di pagi hari, terus sorenya juga 1 jam dengan gerakan yang sama, itu akan membakar lemak yang sama gitu loh ya. Jadi akan membakar kalori yang sama. Itu membutuhkan kalori yang sama seperti itu. Nah, jadi nggak ada bedanya sebenarnya kalau kita olahraga di pagi hari ataupun sore hari. Jadi sama-sama membakar lemak yang sama dengan gerakan-gerakan olahraga yang sama seperti itu ya. Jadi itu jangan dipercayai. Jadi olahraga di pagi hari ataupun sore hari itu sama aja ya. Halo Bu, saya lagi bahas tentang olahraga. Buat yang lagi mau mencoba program diet, boleh banget ini dengerin ya. Oke. Halo Tika, halo Bapak, ada Bapak mertua yang nonton juga ya. Semoga sehat selalu kita semua Pak. Oke, mitos kedua itu sebaiknya saya tidak makan terlalu malam.
Jadi banyak banget ya buat teman-teman, jangan makan terlalu malam, jangan makan lewat dari jam 7 atau jam 8 malam gitu sebenarnya ya. Banyak banget yang bilang kalau kita makan terlalu malam itu akan menyebabkan kenaikan berat badan. Sebenarnya bukan makan di malam harinya yang jadi permasalahan, tapi berapa jumlah makanan yang kalian makan di malam hari. Itu sebenarnya yang menyebabkan kita bisa berat badannya meningkat drastis. Jadi kenapa disarankan untuk tidak makan terlalu malam? Karena kalau kita makan, misal ya, seharusnya jadwal makan kita itu jam 6 atau jam 7 ya. Kemudian kita lagi punya kesibukan lain, jadi kita menahan diri nih. Kemudian kita makan jam 9. Karena kita terlalu lapar, kita jadi makan tanpa sadar. Kalau orang Bali bilang ngerapu ya, jadi awur makannya. Makan ini, karena saking laparnya dan terlalu malam, itu akhirnya menyebabkan kenaikan berat badan. Karena apa? Karena kesalahan kita sendiri, kita makan jadi nggak dipikirin gitu loh. Karena merasa lapar, karena udah terlalu malam, akhirnya makannya ngerapu. Nah itu yang salah sebenarnya. Jadi bukan karena kita makan terlalu malam. Misal kalau kalian makannya jam 7 atau mundur jadi jam 8 atau jam 9 dengan porsi yang sama, itu tidak akan menjadi penyebab kegemukan. Tapi kalau kalian menahan rasa lapar, kemudian makan jam 9 atau jam 10, tapi makannya satu porsi nasi, satu kotak martabak, satu kotak terang bulan, nah itu bisa menyebabkan meningkatnya berat badan ya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah bilang sama saya, Mbak Ayu, saya udah konsumsi balance tea rutin nih, tapi kok berat badan saya nggak turun. Tapi ternyata bentuk badannya berubah loh. Jadi dia bilang, Mbak Ayu, saya berat badannya setelah konsumsi 2 botol, dia baru turun 2 kilo. Tapi dari ukuran baju L jadi M, itu kan lumayan. Jadi lingkar badan itu benar-benar menentukan. Itu mitos kedua ya. Jadi makan terlalu malam itu tidak akan menyebabkan kenaikan berat badan selama porsinya masih sama ya. Jadi yang dibutuhkan untuk penurunan berat badan itu adalah kalori defisit. Bukan berarti kita nggak makan sama sekali ya. Itu mitos kedua. Kemudian kita lanjutin sama mitos ketiga. Saya lagi diet nih, saya lagi nggak makan karbo. Nah banyak teman-teman saya bilang, saya lagi diet karbo gitu misal. Nah saya juga pernah mengalaminya sendiri, diet karbo. Saya juga punya mama mertua dulu juga sering banget begitu berat badannya naik, beliau langsung diet karbo. Memang cepet. Kalau kita diet karbo itu, kita nggak mengkonsumsi karbohidrat, itu berat badan memang turun dengan drastis ya. Tapi itu bukan lemaknya yang turun. Karena kalau kita pengen nurunin berat badan, kita pengennya sekedar menurunkan angka di timbangan atau mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Yang kita butuhkan adalah mengurangi kadar lemak dalam tubuh ya. Jadi saat kita diet karbo, berat badan kita memang bisa turun drastis dalam seminggu. Bisa jadi turun 3-5 kilo dalam seminggu gitu ya. Kalau saya usia 40 melakukan diet karbo drastis seperti itu, berat badan saya akan turun dengan cepat. Tapi wajah saya jadi apa ya? Jadi kayak orang sakit karena berat badan turun drastis. Itu tidak baik juga untuk orang-orang yang sudah usia 30 tahun ke atas. Jadi kita perlu bertahap ya. Sebulannya itu pun hanya boleh turun 2-3 kilo aja kalau saya. Karena saya nggak pengen hasilnya membuat saya jadi kelihatan sakit-sakitan. Saya nggak mau ya. Kita pengennya diet tapi sehat, tetap happy ya. Jadi nggak harus diet ketat, ini nggak boleh, ini makan gorengan nggak boleh loh, padahal lagi pengen makan satu aja gitu misal, nggak masalah sebenarnya, asal tidak konsumsi berlebihan ya. Jadi begitu kita kembali dengan kebiasaan kita mengkonsumsi karbohidrat, itu berat badan kita akan cepet banget naik lagi. Makanya tidak disarankan untuk diet karbo. Jadi kalau saya nyaranin teman-teman yang ngikutin meal plan-nya ya, ngikutin plan-nya Hey itu, saya pasti menyarankan untuk memperbanyak konsumsi protein karena itu akan meningkatkan massa otot, sehingga pada saat massa otot kita naik, kadar lemak akan menurun karena seperti saya pernah jelasin ya, 1 kilo otot sama 1 kilo lemak. Jadi kalau kita ningkatin massa lemaknya jadi 2 kilo, itu massa ototnya jadi 2 kilo, lemaknya otomatis akan berkurang. Seperti itu. Contoh yang sederhana yang bisa kita jadiin
acuan ya, seperti ini. Jadi ini kulit perut, ini lemak, ini otot perut, ini lemak. Nah, lemak di lapisan yang di belakang otot perut ini susah banget dibakar. Susah banget hanya dengan mengatur pola makan. Itu harus diimbangi dengan olahraga ya. Makanya kalau saya sekarang dengan berat badan 67, itu saya lebih meningkatkan massa otot daripada mengurangi berat badan saya. Jadi kenapa saya rutin banget olahraga? Karena saya pengen berat badannya bukan hanya sekedar langsing, tapi body shaping ya. Jadi badannya berbentuk gitu loh, bukan hanya sekedar kurus gitu ya. Nah itu kuncinya. Nah solusi dari diet karbo tadi sebaiknya diganti untuk memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein tapi rendah karbohidrat. Bukan berarti benar-benar tidak konsumsi karbohidrat ya. Pemilihannya adalah mengkonsumsi karbohidrat yang tepat untuk tubuh dibanding yang tidak baik. Nah, contoh karbohidrat yang tidak baik itu seperti makanan cepat saji, junk food ya. Misal kita makan burger, dia karbohidratnya tinggi. Terus kalorinya tinggi, tapi nutrisinya sedikit sekali. Artinya apa? Tubuh kita akan kekurangan nutrisi. Akhirnya dalam waktu 1 atau 2 jam kemudian kita akan merasa lapar lagi. Karena tubuh kita yang dibutuhkan adalah nutrisinya. Bukan hanya sekedar kenyang makan sesuatu gitu ya. Nah itu dia. Contoh misal kalau kita punya hobi ngemil. Kita ngemil potato chip nih misal, itu bisa mengenyangkan, tapi dalam 1-2 jam kita lapar. Kemudian laparnya apa? Apa kita makan nasi dengan sayuran dan buah-buahan gitu misal? Enggak, akhirnya makan potato chip lagi. Nah itu kalorinya tinggi banget dan sangat bisa ya menyebabkan kenaikan berat badan dengan cepat karena kita mengkonsumsi makanan tinggi kalori tapi rendah nutrisi, sedangkan tubuh kita butuhnya nutrisi bukan hanya sekedar kalori ya. Itu sangat saya sarankan buat teman-teman. Jadi buat yang diet karbo bisa, tapi bukan berarti kalian tidak mengkonsumsi karbohidrat, tapi memilih karbohidrat yang tepat untuk tubuh. Jadi karbohidrat yang tepat itu bisa nasi, kita tetap makan nasi loh ya. Kalau saya makan siang tetap makan nasi. Kemudian ada umbi-umbian, ada kentang, roti ya. Rotinya juga jangan roti manis gitu ya. Kalau rotinya isi topping yang coklat dan lain sebagainya itu juga masih ada tinggi kalori ya. Jadi disarankan banyak banget pilihannya. Nah, buat teman-teman yang pengen makan yang manis-manis ini, kayak saya pasti sering posting ya. Konsumsi balance tea sebelum konsumsi makanan. Halo Bu, mari kita ke sini. Saya baru mulai. baru nongol nih Bu nih. Nah, seperti itu. Di belakang. Bira orang bungkus ya. Saya kayaknya harus cepet-cepet nih karena kuota saya terbatas. Oke. Saya lanjut dengan mitos keempat ya. Mitos keempat itu semua kalori sama gitu dibilang ya. Jadi kalau kita konsumsi makanan pagi, nah nasi dengan beserta lauknya itu 200 kalori. Kemudian siangnya misal nasi babi guling itu belum tentu 200 kalori, itu bisa jadi 500 kalori karena ada kandungan lemak, ada kandungan kalorinya yang tinggi seperti itu ya. Jadi tidak semua kalori itu sama. Jadi setiap makanan itu mempunyai kalorinya yang berbeda-beda, kandungan karbohidrat dan proteinnya yang berbeda-beda. Jadi kita tetap butuh kalori untuk aktivitas kita sehari-hari. Hanya pemilihan kalori yang tepat dibutuhkan untuk bisa menurunkan berat badan. Karena yang dibutuhkan untuk yang menurunkan berat badan adalah kalori defisit, agar kita bisa memaksimalkan penurunan berat badan dengan membentuk massa otot ya. Jadi jangan hanya sekedar aduh saya turun 5 kilo, wih seneng banget, tapi badannya mukanya jadi keriput, jadi peot gitu ya, kurang fit. Itu kan juga nggak mau ya. Udah diet habis-habisan, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, tapi ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah itu tidak saya sarankan seperti itu ya. Kalori yang jahat itu sama seperti yang tadi saya bilang, ada karbohidrat yang kurang bagus ya, itu ada junk food, ada minuman soda, itu kalorinya tinggi banget loh kalau kalian masih suka minuman yang bersoda. Jus, kalau bisa jusnya yang pure ya, yang jus buah-buahan ya, tanpa ditambahin susu atau gula atau pemanis, itu juga tidak disarankan. Kemudian mitos kelima itu adalah
angka pada timbangan. Jadi banyak teman-teman yang pada saat diet awalnya timbang badan, saya 78 kilo gitu kalau saya ya. Terus akhirnya setelah diet, jadi turun jadi 65 kilo. Sebenarnya proses dari penurunan berat badan itu juga perlu dijadikan catatan ya. Jadi lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan, lingkar paha itu sangat menentukan karena itu lebih penting. Misal kayak saya kemarin berat badan saya 65 kilo. Setelah saya rutin berolahraga, saya jadi 67 kilo. Tapi bentuk badan saya masih sama. Karena apa? Saya meningkatkan massa otot dengan berolahraga. Saya meningkatkan massa otot untuk membentuk body shaping itu tadi. Jadi lebih berbentuk gitu ya. Ada pinggangnya lah, ada pinggulnya lah. Nggak hanya sekedar lurus bruk gitu. Ya nggak mau kan seperti itu ya. Jadi perlu banget dengan usia saya seperti ini, kita perlu mengatur pola makan. Halo Swisna. Swiss kan vegetarian ya. Hanya makan nasi, buah dan sayuran, tapi berat badannya nggak turun. Maklum Bu, kita udah usia 40 ya, metabolisme kita melambat. Jadi sebaiknya konsumsi makanannya itu sedikit tapi sering dibanding kita makan hanya satu kali tapi langsung banyak. Itu juga akan tidak bisa menurunkan berat badan. Yang penting sekarang di usia kita lebih membentuk tubuh daripada hanya sekedar menurunkan angka pada timbangan ya. Nah itu kan bagus, tidak naik tidak turun, stabil karena pola makannya udah bener ya. Kemudian saya lanjut lagi di mitos ke-6 ya, sebelum kuota saya habis nih. Mitos ke-6 itu adalah jika kita wanita latihan beban itu kita akan menyebabkan bentuk tubuh kita jadi berotot gitu. Enggak. Karena otot kita wanita beda sama pria. Jadi kalau pria latihan otot itu dia akan langsung kayak binaragawan gitu ya. Kalau kita wanita latihan latihan beban itu tidak akan menyebabkan kita jadi binaragawati gitu ya. Karena kalau kalian sering nonton di TV atau di majalah, wanita yang binaragawati itu diet ketat. Dia mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, suplemen untuk bisa membentuk tubuhnya seperti itu. Jadi itu nggak bisa hanya sekedar angkat beban, nggak bisa. Nah, untuk para wanita ngangkat beban yang masih masuk akal ya, tidak berlebihan, itu akan mengencangkan tubuh. Jadi waktu kemarin saya gendut, ini lengan saya gede banget ya. Nah, kalau saya diet tanpa olahraga, saya jadi kurus, tapi ini kulit sayanya akan bergelambir, akan berlebih. Kita kan nggak mau ya, udah kurus tapi ada kulit berlebih gitu, nggak mau kan. Nah ini perlu latihan beban. Jadi bebannya juga nggak perlu gede-gede banget, 1 kilo gitu bisa. Itu buat ngencengin biar bentuk lengannya lebih bagus gitu. Kemudian body di sininya lebih bagus biar nggak dibilang punya payudara 4 ya, 2 di depan 2 di belakang. Apalagi kalau wanita Bali pakai kebaya, udah pakai long torso nih, udah ketat, depannya bagus, begitu noleh ke sana, aduh ada payudara lagi di belakangnya, nggak mau kan ya. Seperti itu butuh latihan beban untuk ngencengin ya, itu penting banget. Jadi nggak perlu ngangkat bebannya juga yang 10 kilo kayak angkat besi gitu, nggak. Yang ringan-ringan aja untuk mengencangkan tubuh, karena otot perempuan tuh beda banget sama laki-laki. Kemudian mitos ke-7 adalah menghilangkan lemak perut. Saya banget nih, menghilangkan lemak perut dengan sit up. Enggak selalu ya. Ada nih buat temen udah sit up 100 kali, tapi lemak perutnya masih nyantol itu aja. Ya, lemak perut bukan hanya bisa kita bentuk dengan hanya sit up. Oh ya Bu Swiss, balance tea-nya itu 250.000 satu botol. Itu bisa untuk 85 gelas konsumsi ya. Jadi kurang lebih kalau kita beli satu botol itu per gelasnya cuma 3.500, sama kayak kita misal beli minuman botol gitu ya. Kurang lebih satu botolnya kan harganya kurang lebih segitu ya, 3.000 sampai 5.000. Nah, tapi yang ini balance tea-nya menyehatkan, membantu kita menjaga berat badan. Saya sarankan karena ini 100% herbal. Jadi aman dikonsumsi. Saya sering banget bahas tentang kandungan dalam balance tea dan itu bagus banget. Jadi ada green tea, ada kumis kucing, ada jati Belanda, ada buah prun dan buncis putih. Jadi ini aman banget dikonsumsi. Sip. Kotanya? Wah, kau merampokku. Saya mau rese, Om.
Oh, nah. Mudah-mudahan suka, Bu. Nah, nggak bisa. Saya lanjut ya. Otot perut itu nggak bisa hanya dengan sit up. Jadi buat ngencengin perut, kayak saya sekarang nggak pengen lagi nurunin berat badan, tapi saya lebih pengen fokus ngencengin otot perut. Makanya saya sering banget olahraganya plank. Kemudian ada juga sit up, tapi nggak selalu sit up karena sit up tidak bisa membentuk keseluruhan otot perut. Jadi otot perut itu ada otot bagian atas, bagian samping, bagian tengah, dan bagian bawah. Yang paling susah kita hilangin itulah lower abs, otot bagian bawah. Seperti saya jelasin tadi, kulit perut lemak, otot perut lemak. Nah, kalau kita